Langkah Arda menyusuri trotoar kota dalam dinginnya pagi. Jaket hitamnya berkibar tertiup angin, tangannya menyentuh simbol Panomen Jagger yang terukir di telapak tangan. Di layar ponsel, pesan dari Lina masih menyala. Maaf Arda, kamu harus berangkat sendiri. Aku dipanggil untuk misi yang berbeda. Kamu pasti bisa, oke. Arda hanya bisa pasrah dan melanjutkannya. Sesampainya Arda di gedung serikat, dua sosok menunggu di depan gedung. Yang satu ceria dan penuh semangat, satunya menyeringai tajam. Orang itu adalah Farel dan Nada. Farel memperkenalkan diri dengan semangat. Bro, lo pasti Arda. Gue Farel, partner barumu. Siap beraksi. Belum sempat menjawab Nada menyela dan menyindir soal rumor tes kemarin, hanya untuk melihat reaksi Arda. Lah, ini kan si kelas F yang katanya bikin gedung serikat mengaktifkan barier. Canggung, tapi Arda membalas dengan senyum tipis. Aku, nggak tahu soal itu. Nada, haha santai, aku cuma bercanda, lihat ekspresi kamu pas kaget lucu banget. Aku Nada, jangan banyak nanya, nanti juga kenal sendiri. Farel, tenang Arda, dia emang orangnya begitu, tapi aslinya kayak gitu juga sih. Nada menatap sinis ke Farel. Nada, aku denger itu. Arda, sepertinya ini mulai menarik. Percakapan singkat, tapi cukup untuk membangun keakraban. Mereka bertiga pun sampai di ruangan briefing. Hologram biru menyinari ruangan. 3 senior dan Franky berdiri. Ketua Gun yang tegas, Indira yang tajam, dan Yuda yang santai tapi awas. Franky menjelaskan misi yang akan mereka jalankan yaitu misi investigasi ke Distrik 9. Beberapa pekan yang lalu wilayah itu muncul fenomena namun sekarang terisolasi kabut tebal karena anomali. 3 tim sebelumnya gagal dan belum ada yang kembali. Ketua Gun sangat tegas untuk misi ini terlebih memimpin 3 newbie. Farel merespons santai, kami memang baru, tapi ketua bisa percaya pada kami bukan beban. Kalau aku mati, akan kupastiin dengan keren. Arda, serius dan tenang, menyatakan kesiapan. Ketua Gun memperjelas akan berangkat siang ini dan meminta tim untuk mempersiapkan mental. Setelah briefing dan persiapan selesai mereka pun berangkat ke Distrik 9. Kabut menggantung di udara, Distrik 9 tampak beku diam, seolah waktu berhenti. Indira menatap alat pendeteksi. Energi di sini tidak wajar. Yuda memperingatkan, kalau kalian melihat sesuatu yang familiar, bahkan orang terdekat, jangan langsung percaya. Ketua Gun angkat tangan. Masuk. Satu persatu, mereka melangkah ke dalam kabut. Dunia di sekitarnya menghilang perlahan, digantikan keheningan dan bayangan yang bergerak tanpa suara. Lalu, dari jauh, terdengar suara tawa. Satu langkah ke dalam, dan semuanya berubah. Kabut memisahkan mereka, dan perlahan, kabut itu mulai bicara, dengan kenangan, rasa bersalah, dan ketakutan terdalam. Arda melihat Lina kecil memanggilnya, kecewa. Farel dikejar suara temannya yang pernah gagal ia lindungi. Nada dikelilingi cermin dirinya sendiri, yang kuat, yang lemah, yang mati. Kamu cuma bisa bercanda buat nutupin ketakutan sendiri. Mereka tahu, itu ilusi. Tapi rasanya nyata, mereka pun bersatu kembali. Arda, itu bukan ujian kekuatan, itu buat ngacak isi kepala kita. Gun, kalian berhasil. Tapi ini baru permulaan. Mereka melanjutkan investigasi di reruntuhan gedung sekitar. Lalu Arda menemukan sebuah rekaman hasil tim sebelumnya. Kami tidak percaya. Selama ini dia. Suara rekaman terputus, lalu Arda menatap seseorang dari kejauhan. Arda hendak memberikan temuan rekaman kepada tim, namun kecurigaan mulai muncul. Tapi tak ada waktu, karena sesuatu mulai bangkit. Para Fenomons mulai bermunculan. Ketua Gun dengan sigap memberikan perintah untuk siap bertarung. Namun, Ketua Gun mematung dan Yuda berdiri di belakangnya, senjata hitam bergetar di tangan. Saat kebenaran terungkap, suasana berubah drastis. Indira terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Farel dan Nada langsung bereaksi. Farel menuntut penjelasan, sementara Nada menuduh Yuda telah kehilangan akal. Indira, dengan suara berat, hanya mampu bertanya, kenapa? Tapi mata Yuda, kosong. Bukan lagi milik manusia. Yuda, kalian gak akan paham, tapi ini, jalan satu-satunya. Dari balik kabut, Arda sekilas melihat sosok misterius menonton adegan tersebut. Sosok itu, bukan manusia. Bukan Fenomons. Tapi dalang di balik semuanya. Dan Yuda, sudah memilih. Aku cuma ingin mengakhiri ini. Dengan caraku, Yuda melangkah mundur ke dalam kabut, dan menghilang.
Situasi pun kacau, munculnya Venomons, jatuhnya Ketua Gun dan berkhianatnya Yuda. Distrik 9, bukan cuma tempat hilangnya tim-tim sebelumnya, tapi tempat dimulainya pengkhianatan terbesar. Akankah Arda bisa melewati ini?